Seminari Tinggi Santo Paulus Ledelero PPKKS, Pusat Pelayanan Kerasulan Kitab Suci Provinsi SVDND. Kembaran di Belantara Alkitab, pertemuan kedua. Saudara-saudari, pertemuan kali ini kita berbicara tentang penciptaan dunia dan manusia. Kalau bangsa-bangsa sekitar Israel punya cerita ciptaan bahwa terjadi perang antara para dewa, saling membunuh, dan mayat para dewa membentuk langit, bumi, laut, pohon, dan seterusnya. Orang Israel sama sekali tidak setuju dengan pendapat ini dan menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan semua yang lain adalah ciptaan. Memang ditampilkan Elohim itu sebuah gelar banyak dewa sebetulnya, karena kalau satu dewa itu El, tetapi gelar Elohim itu ditampilkan untuk melawan semua dewa yang lain, melawan politeisme banyak dewa, dan melawan panteisme bahwa semua adalah dewa. Dengan itu Elohim itu satu-satunya pencipta yang menciptakan dunia dan manusia. Penulis yang dinamakan Elohis, yang menggunakan nama Elohim itu, menunjukkan Allah yang tinggi, yang besar, transenden. Maka dia mencipta dengan sabdanya, dan semua jadi. Dan pada kesempatan itu Allah menciptakan semua, dan pada akhirnya menciptakan manusia. Tetapi manusia yang diciptakan adalah Adam, yang artinya semua diciptakan dari debu tanah. Dan sekaligus manusia yang diciptakan oleh Elohim itu adalah Hawa, artinya dia yang dapat melanjutkan keturunan. Kemudian penulis Yahwis itu penulis yang menyebut nama Yahweh, itu Tuhan satu-satunya, menciptakan dunia. Dan pada waktu menciptakan manusia itu dia menyebut dalam bab 2 ayat 23 itu bahwa Allah itu sebagai seorang tukang periuk yang membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas ke dalamnya, dan menciptakan mereka sebagai Ish dan Isyah. Itu seperti suama dan suami, istra atau istri. Karena itu memang ada dua cerita penciptaan dunia dan manusia. Elohim menciptakan Adam dan Hawa, sedangkan Yahweh menciptakan Ish dan Isyah. Selanjutnya disebut bahwa semua itu diciptakan baik dan semua diciptakan. Artinya dari segi jumlah, dari segi kuantitas, semua diciptakan Allah. Juga dari segi kualitas, mutu ciptaan itu adalah mutu yang baik sampai yang terbaik. Karena kitab suci menyebut baik itu sampai 7 kali. Selanjutnya Allah mencipta dalam 6 hari, lalu pada hari ke-7 Allah beristirahat. Itu secara teologis atau ditinjau dari segi Allah, itu Allah mencipta 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7, Sabat pada hari ke-7, maka manusia juga harus demikian. Tetapi dari segi antropologis, itu dari segi manusia,
yaitu orang Israel biasanya bekerja 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7, maka mereka bilang kalau begitu Allah juga demikian. Selanjutnya kita lihat bahwa Kain membunuh Abel adiknya, lalu Adam dan Hawa mendapat anak Set. Kitab suci langsung ceritakan bahwa Kain mendapat istri, hanya tidak disebut dari mana datangnya. Begitu juga Set nanti dapat istri dari mana. Tetapi kita harus lihat bahwa Allah itu menciptakan Adam, artinya menciptakan semua dari debu tanah dengan sabdanya, menciptakan semua juga Hawa yang adalah orang yang dapat melanjutkan keturunan. Kitab suci tidak sebut bahwa ciptakan hanya satu pasang saja, melainkan Allah ciptakan Adam dari debu tanah dan Hawa yang bisa melanjutkan keturunan. Karena itu Adam dan Hawa itu kemudian menjadi Ish dan Isha, suami, istri, dan melanjutkan keturunan. Maka Kain bisa dapat orang yang lain juga Set, sehingga bisa melanjutkan keturunan di atas dunia ini. Tapi yang penting untuk orang Israel itu hanya satu-satunya Allah yang mencipta, semua yang lain adalah ciptaan, dan Elohim itu melawan semua politeisme atau banyak Allah dan semua panteisme, dan Elohim itu menciptakan Adam dan Hawa. Lalu diceritakan bahwa Yahweh menciptakan Ish dan Isha. Dengan demikian dunia seluruhnya diciptakan dan juga manusia diciptakan. Dan itu keyakinan kitab suci menjadi sangat jelas bahwa Yahweh Elohim adalah satu-satunya pencipta, dan dunia serta manusia itu ciptaan.